Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh, Ustaz. Alhamdulillah. Gimana kabarnya sekarang, Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah, Ustaz. sehat, Ah, Ada Alhamdulillah. khair. coba kita sekarang tarik napas dulu, ya. Tarik napas dulu, dikeluarkan di mulut. Gimana, masih ada, Bapak Ibu sekalian, nafasnya? Ada. Apa yang kita Alhamdulillah. hirup, Alhamdulillah. oksigennya ada? Ada, Pak, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Gratis atau berbayar, Nggak Bu, ada Pak? napas Gratis gratis Ustaz. Ustaz. Masya Allah, Alhamdulillah ya, rasa syukur kita. Alhamdulillah. Baik, sudah siap kira-kira, Bapak Ibu sekalian? Insya Allah Insya siap, Allah Insya Allah. Ustaz. Alhamdulillah. Baik, kita mulai untuk kajian pada malam hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan illa yaumiddin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu al-hadits. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, tanpa terasa dan juga tidak sesuatu yang betul-betul yang kita rasakan pada malam hari ini, dan Allah takdirkan bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat dan juga dalam keadaan waktu luang yang insya Allah kita pergunakan untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana seringkali saya sampaikan, betapa luar biasanya Allah masih memberikan dua nikmat yang sering kali saya sampaikan sabdanya Rasulullah SAW, yaitu nikmatani mabunun fihi makasirun minan nas. Ada dua nikmat yang sering manusia lalaikan. Apa saja, Pak, Bu? Masih ingat? Sehat. As-sihhatu, sehat. Masya Allah. Ini nikmat Sehat. paling besar ya. Sehat, Bu. Alhamdulillah ya. Masih ada Terus waktu yang luang. kedua, wal faroghu. Waktu luang ya. Apakah di luar sana ada yang dalam keadaan tidak sehat, waktu luangnya ada, nah, tidak bisa hadir ya. Di luar sana pun juga ada yang waktu luangnya ada tapi tidak sehat. Tentunya tidak bisa hadir ya. Ada kendala-kendala tertentu. Apalagi sekarang insya Allah sebetulnya tidak ada alasan ya untuk kita, karena ini salah satu kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan media sosial yang mendukung kita, mau dimanapun kita berada kita bisa mengkaji sebuah ilmu ya. Bahkan banyak program-program di luar sana pun juga berkaitan dengan program-program kajian online, Zoom dan seterusnya ya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, terima kasih atas kebersamaannya dan juga tentunya waktu luangnya yang Bapak Ibu maksimalkan, manfaatkan untuk malam hari ini untuk senantiasa meraih apa, Bapak Ibu sekalian? Meraih pahala dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu di antaranya apa? Tugas kita atau kewajiban kita yaitu belajar. Masih ingat, Bapak Ibu sekalian, bukan usia yang membatasi tidak belajar, akan tetapi selagi mempunyai usia, belajarlah. Masya Allah ya. Baik, sudah siap Bapak Ibu sekalian? Nah, untuk kajian pada malam hari ini tentunya bukan saya yang mengisi, dan ini tentunya spesial banget ya. Dan juga ada yang berbeda ya backgroundnya di sini, karena di studio yang berbeda. Karena studio yang utama itu sedang dipakai sama guru kita Al Ustadz Agus ya. Jadi di sini sudah hadir, kita akan coba sapa terlebih dahulu beliau ya. Assalamualaikum Al Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gimana, sehat Ustadz? Alhamdulillah Ini sehat-sehat Ustaz. posisi kita itu di Ciganitri, Ustadz. Kira-kira Ustadz lokasi di mana awalnya nih? Saya lokasi, masya Allah ini ujung ke ujung saja dari Punclut, Masya Allah. Cimuleit ya sampai ke sini ya, masya Allah ujung ke ujung ini. Wah, Luar biasa. Masya Allah, tabarakallah ya. Insya Allah ini pahalanya luar biasa nih. Ya, untuk Ustadz Agus mohon doanya juga, mudah-mudahan beliau sehat selalu. Dan juga tentunya nanti selepas di sini pulang langsung ke sana, kira-kira berapa kilo ya? Kalau dari Siganitri, Ustadz? Kalau perjalanan lancar bisa ditempuh dengan 1 jam lah atau setengah jam. Tapi kalau macet bisa nyampe 2 jam Ustaz. Masya Allah tuh, Bu ya. Ini perjuangan. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian manfaatkan nih ya, manfaatkan. Ini susah lagi untuk mengundang Ustadz Agus ini, susah banget ya. Alhamdulillah. Dan termasuk Ustadz Agus ini saya pun juga alhamdulillah ya dipertemukan oleh beliau. Dan pertemuan ini memang qadarullah ya, segala sesuatunya memang tanpa ada sebab apapun tiba-tiba dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di satu masjid ya di Ciganitri. Dan ternyata beliau itu
termasuk timnya Syekh Hanofa Maulana ya, guru kita, dan tentunya saya pun juga pernah ikut daurahnya bersama Syekh Isa Al-Masarawi ya, beserta Syekh Hanofa Maulana di daurahnya juz amma waktu itu, alhamdulillah. Dan ternyata tiba-tiba Ustadz Agus ada di rumah saya gitu ya, di studio ini ya. Alhamdulillah, ini sangat luar biasa ya. Momentum yang sangat luar biasa yang tidak bisa diikhtiarkan sendiri. Tiba-tiba memang Allah yang maha tahu, Allah yang maha baik sekali. Allah mempertemukan kami dengan momentum yang tidak diduga-duga. Inilah rezeki ya Bapak Ibu sekalian. Nah, dan ini pun juga Bapak Ibu sekalian, rezeki untuk Bapak Ibu sekalian bisa menyimak materi yang ini tentunya bagi saya jarang sekali dibahas di berbagai media ya, atau di berbagai kajian-kajian, yaitu terkait dengan penulisan ya, atau nantilah guru kita yang menyampaikan ya. Baik, biar tidak panjang lebar dari host dari saya, jadi sehingga saya akan persilahkan saja kepada guru kita Ustadz Agus, untuk waktunya dipersilakan. Tafadhol masykur. Baik, syukran Ustaz Ari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Dicek dulu, mohon Bapak Ibu sekalian, apakah suara saya jelas terdengar? Alhamdulillah jelas, Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, atas limpahan kenikmatan yang begitu besar kepada kita semua, kenikmatan iman dan Islam, kenikmatan ihsan, kenikmatan sihat jasmani dan rohani. Alhamdulillah, pada malam hari ini di sela-sela aktivitas kita, mungkin di sela-sela istirahat kita masih merasakan diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa meluangkan waktu bersilaturahim. Insyaallah ini menjadi salah satu bekal kelak ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saudara kita, tetangga kita malam hari ini sedang istirahat dan yang lainnya, ada yang masih bekerja, tapi Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semua ya, atas kenikmatan yang luar biasa kita bisa berkumpul, bersilaturahim, bertolabul ilmi yang Masya Allah. Harapan kita adalah mudah-mudahan kelak pertemuan kita dijadikan sebagai amal kebaikan dan menjadi bekal kelak ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak sudah pasti sedang mengantri apakah hari ini, besok lusa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaannya adalah bekal apa kelak ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala selain amal kebaikan yang kita lakukan ketika kita masih hidup di dunia ini hari. Baik, baru sekali Allah Subhanahu wa taala, sobatnya di semuanya, salawat dan salam mudah-mudahan terima curahkan kepada nabi kita semua, yakni habibana wa nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, dan tentu saja harapan kita adalah kelak mudah-mudahan di yaumul qiyamah kita semua termasuk umat Rasul yang senantiasa mendapatkan syafaat, pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sobat ngaji ini luar biasa, Masya Allah. Pertama saya haturkan terima kasih kepada guru kita semua sadari yang luar biasa ini. Allah izinkan saya pribadi bisa berkolaborasi, dikasih kesempatan untuk senantiasa mengisi di acara beliau nih yang luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa terus bersinergi dan kita doakan beliau Allah limpahkan umur yang panjang ya. Kemudian diberkahi selalu semangat, istiqomah dan senantiasa mendakwahkan Al-Qur'anul Karim. Amin. Amin. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, sobat kendi semua, sebelum nanti masuk ke materi utama, seperti biasa, kita akan awali dulu untuk keberkahan di malam hari ini ya dengan tilawah, yaitu di surah Al-Baqarah ya, ayat 142 sampai 147 ya. Bisa dibuka semua. Baik. Sudah ya Bu ya? Sudah, atau bisa dilihat di layar ya. Gitu. Kita akan baca di malam hari ini
mengawali kegiatan kita di sebelum materi pertama insyaallah untuk keberkahan malam hari ini, yaitu tilawah dari surah Al-Baqarah ayat 142 sampai 147. Baik, kita awali bersama-sama langsung. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين صدق الله العظيم. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, sobat ngaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita tilawah satu ruku ya atau satu ain, ini mudah-mudahan menjadi salah satu kelak memberikan syafaat kepada kita semua, walaupun kita masih lalai, ya, masih bolong-bolong, belum istiqomah untuk membaca Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan dengan keterbatasan kita, Al-Quran kelak memberikan syafaat kepada kita semua. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
insya Allah kita akan langsung masuk pada materi inti di malam hari ini, yaitu terkait dengan sejarah penulisan Al-Quran. Gitu ya. Di awal tadi guru kita sudah membahas bahwasannya memang materi ini materi yang jarang sekali kita pelajari, bahkan di beberapa tempat belajar kita pun kita mungkin hanya mengenal hari ini tahsin, tilawah, kemudian tahfidz begitu ya. Sebetulnya secara program pun dari dulu sudah ada ya, BTQ, program belajar baca tulis Quran. Tapi hari ini kita lebih fokus kepada tahsin, kemudian hafalannya atau tahfidznya begitu ya. Untuk tulisannya sendiri jarang sekali orang yang mau mempelajari atau meluangkan, bahkan mungkin salah satu faktor adalah wadahnya di hari ini belum ada lembaga-lembaga yang memberikan kesempatan kita untuk senantiasa belajar. Tapi minimal dengan adanya pembahasan sejarah penulisan Al-Quran ini memberikan satu motivasi untuk kita semua, bahwasannya ketika membaca kemudian menghafal, menulis itu sudah satu paket untuk kita semua. Baik, sobat kita sekalian, Allah Subhanahu wa taala, kita lihat di sini adalah kita kasih judul sejarah atau fase perkembangan penyalinan penulisan mushaf Al-Quran itu sejak zaman Nabi ya, Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Jadi yang dibahas di sini adalah bagaimana posisi penulisan ya atau bentuk huruf yang ada di Al-Quran semenjak zaman Nabi sampai pada hari ini, gitu ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah ada yang tahu, mungkin ada yang tahu sudah semakin tahu, yang belum insya Allah hari ini kita akan belajar bersama bagaimana sejarah awal penulisan Al-Quranul Karim zaman Rasulullah SAW, gitu ya. Berikutnya kita lihat fase pertama Bapak Ibu sekalian dalam sejarah penulisan itu adalah ketika zaman Nabi Rasulullah SAW. Konteks di sini tidak membahas tentang bentuk huruf Arabnya ya, karena itu sejarah membahas tentang terkait penulisan Arab itu adalah semenjak Nabi Adam sudah ada. Tapi yang dibahas di hari ini adalah di malam hari ini bagaimana awal mula di zaman Rasulullah SAW Al-Quran itu ditulis. Ini perlu diingat, fase pertama adalah Al-Quran ditulis di zaman Nabi di beberapa media, gitu ya. Tidak di kertas yang seperti kita kenal hari ini. Ada yang di media tulang, kemudian di media kulit, pelepah kurma, begitu ya. Dan landasannya apa? Landasannya adalah ini ada hadis dari Rasulullah SAW, ya, bahwasannya ketika Rasul menerima ayat ini. Ya, ini ketika malaikat Jibril memberikan wahyu ayat ini adalah surah An-Nisa ayat 95 ya. La yastawil qaiduna dan seterusnya. Jadi Nabi ketika menerima ayat ini, surah An-Nisa ayat 95, beliau mengatakan pada sahabat yang lain, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ud'u li Zaidan. Tolong panggilkan Zaid bin Sabit. Kemudian walayaji bilauh wadahu wal katib. Kemudian bawalah alat tulis, gitu ya, tinta, kemudian media untuk menulisnya. Lalu ketika Zaid bin Sabit datang, apa yang dikatakan Rasulullah SAW? Uktub la yastawil qaidun. Zaid bin Sabit, tolong tuliskan ayat ini, gitu ya. Jadi posisi penulisan Al-Quran itu memiliki kepentingan tersendiri di sisi Rasulullah SAW. Hari ini kita adalah kehilangan literasi tentang menulis, gitu ya. Dulu waktu kita belajar, mungkin Bapak Ibu sekalian, dari kecil kita belajar, guru-guru kita mengajarkan selain membaca, selalu mengajarkan untuk menulis, gitu ya. Kenapa? Alasan yang pertama adalah menjaga sejarah. Karena penulisan tidak bisa dilepaskan dari sejarah diturunkannya Al-Quranul Karim. Salah satunya adalah bagaimana hadis ini, benang merahnya kita tidak berbicara isi ayat Al-Qur'annya, surat An-Nisanya, tapi kita lihat di sini bagaimana posisi penulisan itu sendiri. Ketika Rasul menerima, selalu mendiktekan pada sahabatnya, ya, para penulis mushaf, para penulis wahyu. Salah satunya adalah kepada Zaid bin Sabit. Itu salah satunya. Baik. Kemudian berikutnya setelah fase Rasulullah SAW, yang kedua adalah di zaman Abu Bakar
As-Siddiq. Jadi ketika zaman Rasul itu disebut baru suhuf, ya, suhuf namanya. Karena ditulis hanya berdasarkan wahyu, kemudian sebagian kecil daripada sahabat menuliskannya. Gitu. Sebagian riwayat mengatakan bahwa jurutulis Rasulullah SAW itu adalah 40 sampai 60 sahabat. Tapi ketika di Madinah, ya Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, maka senantiasa menyuruh Zaid bin Sabit untuk menuliskan setiap wahyu yang diterima oleh beliau. Gitu ya. Maka di fase kedua, Bapak Ibu sekalian, adalah fase penulisan di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Landasannya apa? Landasannya adalah tragedi di perang Yamamah, gitu ya. Tragedi di perang Yamamah, yang mana di perang Yamamah itu, ini hadisnya luar biasa panjangnya. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, gitu ya. Bahwasanya dalam hadis ini disebutkan ketika perang Yamamah memang banyak yang berguguran adalah para sahabat yang hafal Al-Quran. Hingga ada kegusaran seorang Umar bin Khattab, ya, hingga mengusulkan Umar kepada Abu Bakar gitu, untuk senantiasa mendokumentasikan Al-Quranul Karim, gitu ya. Tapi apa kata Abu Bakar kepada Umar? Kaifa taf'alu syai'an lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bisa engkau Umar melakukan sesuatu yang tidak pernah disuruh atau dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lalu Umar menjawab, hadza wallahu khair. Kata Umar, Abu Bakar ini adalah ide yang baik, gitu ya. Sampai Allah Subhanahu wa taala melapangkan dada Abu Bakar untuk menerima apa yang tadi dikatakan oleh Umar, ya, untuk senantiasa mendokumentasikan Al-Quran. Lalu Abu Bakar dan Umar kembali mendatangi salah satu penulis wahyu, sekretaris Rasulullah, siapa lagi kalau bukan Zaid bin Sabit. Lalu mengatakan Abu Bakar untuk senantiasa menyuruh Zaid bin Sabit mengumpulkan Al-Quran atau mendokumentasikan Al-Quranul Karim. Kembali lagi, apa yang dikatakan oleh Zaid bin Sabit? Kaifa taf'aluna syai'an lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Zaid bin Sabit, bagaimana bisa Abu Bakar dan Umar, engkau berdua melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan Rasulullah SAW untuk mengumpulkan atau menuliskan Al-Quranul Karim. Maka kata Abu Bakar, ini adalah ide yang baik, begitu ya. Sampai Allah Subhanahu wa taala melapangkan dada seorang Zaid bin Sabit supaya bisa menerima amanah ini. Lalu Zaid bin Sabit mengumpulkan suhuf-suhuf yang ada di para sahabat, kemudian mengumpulkan melalui hafalannya dan media-media yang ada pada hari itu, gitu ya. Sampai akhirnya dikumpulkan oleh Zaid bin Sabit dan ditulis ulang. Maka di sinilah sudah ada mushaf, disebutkan mushaf karena dikumpulkan dalam satu kumpulan. Kalau zaman Rasul disebutnya suhuf, kemudian di zaman Abu Bakar adalah mushaf karena dikumpulkan. Bahkan kata Zaid bin Sabit, andai kata Abu Bakar dan Umar menyuruhku untuk memindahkan sebuah gunung, maka itu tidak lebih berat daripada aku harus memikul amanah ini. Saking luar biasanya, ya Bapak dan Ibu, bagaimana seorang Zaid bin Sabit harus mengumpulkan, mendokumentasikan Al-Quran, entah itu melalui hafalan para sahabat ataupun para suhuf-suhuf yang ditulis oleh para sahabat. Ya. Sampai di akhir hadis ini, ya, sampai hadis akhir ini dikatakan oleh Zaid bin Sabit, sampai Zaid bin Sabit menemukan akhir daripada surah At-Taubah, ya, yang berbunyi laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum, dan seterusnya, gitu ya. Dari siapa? Dari Huzaimah Al-Ansari, ya, dari Huzaimah Al-Ansari. Pertanyaannya adalah, apakah sahabat yang lain tidak hafal ayat ini? Tentu tidak mungkin, karena para sahabat sudah menghafal, ya. Bahkan seorang Zaid bin Sabit sudah hafal Al-Quran. Tapi pertanyaannya, sampai kata Zaid bin Sabit, aku menemukan akhir daripada surah At-Taubah ini dari salah satu sahabat yang bernama Huzaimah Al-Ansari. Lam ajidha ma'ahadin ghairi, yang tidak aku temukan dari seorang pun sahabat yang lain. Berarti bukan dari sisi bacaannya, tapi dari sisi tulisannya. Nah, di fase kedua ini, benang merah daripada hadis ini, saya akan menekankan bagaimana posisi penulisan itu sendiri, ya, memiliki kepentingan tersendiri. Bahkan seorang Zaid bin Sabit yang sudah hafal Quran, kemudian ketika beliau diamanahi untuk mengumpulkan Quran, selain mengumpulkan dari para sahabat dari sisi hafalannya, beliau pun mengumpulkan dari suhuf-suhuf, kemudian berdasarkan tadi sampai menemukan akhir ayat surah At-Taubah ini. Ini memberikan
kabar kepada kita bahwasanya posisi penulisan itu sangat penting, ya Bapak Ibu sekalian. Baik, sobat ngaji sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum masuk ke fase ketiga, kita akan ulang lagi. Jadi penulisan Al-Qur'an fase pertama adalah di zaman Rasulullah SAW, baru berbentuk suhuf dengan media seadanya. Fase kedua adalah dikumpulkannya, ditulis di zaman fase kedua Abu Bakar. Nah, disinilah muncul mushaf. Ya, di zaman Abu Bakar itu sudah mushaf karena dikumpulkan dari suhuf-suhuf menjadi satu kumpulan, maka disebut dengan mushaf. Setelah Abu Bakar meninggal, kemudian mushaf itu ditinggalkan di Umar meninggal, kemudian ditinggalkan di putrinya, ya, di Hafsah. Maka fase ketiga penulisan itu ada hadir di zaman Utsman bin Affan. Landasannya apa? Landasannya adalah berbedaannya dari sisi bacaan. Kita lihat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini hadisnya. Jadi yang melandasi ketika di zaman Abu Bakar ada perang Yamamah. Bagaimana Al-Quran itu harus dikumpulkan, Bapak dan Ibu ya. Kemudian yang melandasi di zaman sahabat Utsman adalah salah satunya perbedaan dialek atau perbedaan cara baca Al-Quranul Karim. Dan ini terjadi ketika perselisihan antara sekutu, ya, ahli Syam dengan ahli Irak ketika penaklukan Azerbaijan. Jadi para sahabat ini sampai mengklaim bacaan masing-masing bahwa bacaan saya yang paling baik, gitu ya. Jadi ada perselisihan dari sisi bacaan. Misalkan saya baca dengan wadduha, Ustadz Ari nanti baca dengan wadduhe, gitu ya. Saya baca misalkan dengan Maliki Yaumiddin, Ustadz Ari baca Maliki Yaumiddin. Berbeda tuh dari bacaannya. Jadi zaman Rasul sudah terjadi para sahabat. Begitu pun yang terjadi ketika ahli Syam dengan ahli Irak ada perselisihan. Bahkan sampai mengkafirkan satu sama lainnya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena ahli Syam dan Irak yang mengajarkan Al-Qur'annya adalah sahabat yang berbeda. Jadi dari sisi bacaan pun berbeda. Maka satu sama yang lainnya saling berselisih. Maka Hudzaifah Al-Yamani melaporkan kepada Utsman bin Affan. Ya Amirul Mukminin, rangkulah semua sahabat ini, mereka terjadi perselisihan, saling mengklaim bacaannya masing-masing, begitu ya. Apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan? Maka Utsman bin Affan ini meminjam mushaf yang ada di Hafsah, ya, untuk kembali. Ini bahasanya di zaman Utsman itu adalah menggandakan, ya, menggandakan, menulis ulang. Siapa yang ditunjuk sebagai kekuatannya? Tiada lain adalah seorang Zaid bin Sabit, begitu ya. Jadi fase Utsman ini adalah digandakan. Sebagai riwayat mengatakan dibikin 4, sebagian riwayat mengatakan dibikin 5 bahkan sampai 7, begitu ya. Dan kemudian setelah mushaf itu distandarkan, ditulis ulang lagi, ya, dengan dipimpin oleh seorang Zaid bin Sabit, maka dikirimlah ke beberapa tempat, ya, ke Syam, Kufah, Basrah, ya, kemudian Madinah dan Mekah, gitu ya. Kita lihat di sini, maka kita lihat jumlah ayat itu akan berbeda, gitu ya. Bukan soal masalah tadi apakah ayatnya mengurangi atau lebih, tidak, begitu ya. Jadi kalau kita baca mushaf Kufah, Basrah akan berbeda dari jumlah ayat. Nanti kita bahas lebih lagi. Jadi ketika menggandakan seorang Utsman, maka ditinlah ketika beliau menggandakan ulang, dikirim ke beberapa tempat untuk distandarkan, maka sisa yang ada di persahabat itu dimusnahkan semuanya, dibakar, supaya tidak terjadi lagi perselisihan. Maka di sinilah muncul, ya, dinisbatkan ke beliau mushaf Rosam Utsmani, itu ya. Jadi dinisbatkan ke sahabat Utsman itu ketika memang perselisihan ini, begitu ya. Para sahabat saling berselisih dari sisi qiraah, bacaan, saling berbeda, begitu ya. Padahal semua bersumber daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini kita lihat bagaimana perbedaan ini sudah ada semenjak zaman Nabi, bahkan sahabat Utsman. Nah, ini fase ketiga di penulisan Al-Quran Al-Karim. Kita review lagi Bapak Ibu sekalian. Fase pertama penulisan Al-Quran itu adalah di zaman Nabi, ya, baru berbentuk suhuf dengan media seadanya. Yang kedua di zaman Abu Bakar As-Siddiq dengan landasan adalah perang Yamamah.
Fase ketiga, penulisan ulang. Bahasa digandakan ya. Digandakan di zaman sahabat Utsman bin Affan dengan menggunakan. Maka dinisbatkanlah mushaf sekarang dengan mushaf Rosam Utsmani. Nah, ini kita perlu ketahui ya sejarah ini. Nah, dari sini kita lihat bagaimana posisi pentingnya kita belajar tentang literasi menulis Al-Quran. Yang dulu kita ketika belajar Iqra, selain membaca selalu diajarkan oleh guru-guru kita untuk menulis. Hari ini semakin teknologi canggih, bukan berarti kita tidak meninggalkan teknologi, tapi kita akan berbarengan, gitu ya. Dalam artian bagaimana supaya literasi tentang menulis ini, apalagi yang berkaitan dengan Al-Quran, tetap ada. Kemudian wadah untuk belajarnya pun tetap ada. Kita lihat anak-anak kita. Sekarang mereka lebih senang berlama-lama dengan entah itu memegang tablet, memegang handphone dan yang lainnya, gitu ya. Kemudian tidak ada lagi proses pembelajaran untuk menulis, apalagi yang berkaitan dengan menulis Al-Quran. Hari ini kita di lembaga-lembaga pun seperti itu. Kurangnya wadah untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat. Selain membaca Al-Quran, tentu selain menghafal, ada penulisan mushaf Al-Quranul Karim. Ini yang kita coba akan gali, kemudian mudah-mudahan bisa berkolaborasi dengan sobat ngaji bagaimana pentingnya belajar menulis Al-Quranul Karim. Ini dari sisi sejarah. Maka dari sinilah kita lihat disebut dengan mushaf Rosam Utsmani. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini berikutnya ada manuskrip, gitu ya. Ada manuskrip, kita lihat di sini ya. Kalau lihat saya akan lihat satu ini aja kita lingkari ya, dari yang pertama huruf ketiga nih ya. Nah, saya kasih contekan huruf ketiga. Ngasih pertanyaan ke Bapak Ibu sekalian. Boleh ditulis di kolom chat ya. Huruf apakah itu? Nah, nanti ada katanya ada door bisa dari, Masya Allah. Gitu ya, Ustaz ya. Masya Allah. Baik, Bapak dan Ibu silakan bisa ditulis di kolom chatnya nih. Kira-kira huruf apakah yang huruf ketiga ini? 1, 2, 3. Yang ketiga ini ya. Saya lihat cek dulu nih di kolom chatnya. Silakan, Bapak dan Ibu boleh menulis di chatnya huruf apakah yang ketiga ini ya. Ho, ada yang bilang ho terus. 1, 2, 3 huruf ketiganya nih, Masya Allah. Ro. Boleh terus semua menjawab ya. Boleh kita lihat. Ada zal. Masya Allah, ini luar biasa. Lab, Masya Allah. Semua huruf dikeluarin nih. Ada yang ro, gitu ya. Ro, Masya Allah, ro banyak nih. Nanti diambil suara terbanyak kayak ini ya. Baik. Lam, ro lagi, lam lagi, Masya Allah, luar biasa. Nah, ho, ada yang ho. Baik, saya akan menjawab ya. Huruf ketiga ini adalah huruf nun. Ada yang menyangka semuanya kalau huruf ketiga ini huruf nun? Enggak. Tidak menyangka. Tidak, Ustaz. Iya. Kebayang Bu ya. Bayangin kalau Al-Quran belum di-upgrade sampai sekarang, misalkan tulisannya seperti ini, apakah sulit untuk dibaca atau mudah? Sulit. Bahkan untuk ada titiknya. menganalisa satu huruf pun kita masih terkecoh, masih salah. Apalagi untuk baca satu halaman. Ya. Nah, literasi inilah yang perlu kita sampaikan pada anak-anak kita, pada generasi kita terkait dengan penulisan Al-Quran. Dan ini adalah manuskrip bentuk pertama yang digunakan di zaman sahabat, gitu ya. Ini huruf nun. Huruf nun. Ini adalah aslinya. Ini ada di surah Ada di surah ini An-Nisa ya. Dari mulai wa id khiftum tadi tuh. Huruf ketiganya apa? Nun ya. Wa in hibtum. Iya. Tapi kalau kita baca yang ini, Masya Allah. Sudah ada tanda ayatnya belum? Belum. Ya. Belum ada harokatnya, belum ada titiknya gitu ya. Kebayang sampai saat ini kita baca. Sekarang sudah berwarna juga masih sulit baca Qur'annya ya. Apalagi kayak ini. Gitu ya. Luar biasa. Berikutnya kita lihat lagi, masih menampilkan manuskripnya. Masya Allah.
Kita bisa bersama-sama kita baca ya. Ini bismillah sudah kita bisa baca. Bismillahirrahmanirrahimnya sampai sini. Ini huruf apa? Kelihatan. Lam, sin. Wow. Wow, Kira-kira surat apa nih? Sambil berpikir, kira-kira surat apa nih? Pusing. Ini surah Al-Buruj. Wasama. Kok nggak ada hamzahnya? Ya. Wanya yang nggak ada. Nanti Wawnya ada nih. pembahasan hamzahnya muncul semenjak siapa? Nah, itu ya. Jadi hamzah itu bunyinya sudah ada, tapi bentuknya adalah setelah nanti di masa tabi'in. Bunyinya sudah ada, tapi bentuknya belum ada. Kalau di sini wasama masih bentuk dengan huruf alif. Gitu ya. Luar biasa, Masya Allah. Ini adalah surah Al-Buruj. Ya. Berbeda jauh ya. Baik. Bapak dan Ibu sekalian, sobat ngaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini itu bentuk dari fase pertama. Gitu ya. Dari fase pertama bentuk ketika Al-Qur'an itu belum ada harokatnya, belum ada titiknya. Itu fase pertama. Fase kedua, nanti kita akan mengenal dengan bahasa Naktul i'rab. Jadi ada tanda i'rab ya. Coba dicek dulu. Mohon dibantu. Suara saya jelas, Bu? Pak? Jelas. Jelas. Ini ada yang jelas. Ada yang enggak jelas? Ustaz, jelas. Aman, Masya Allah ya. Aman, masih aman ya? Aman. Masih aman, Masya Allah. Masih semangat, Bu? Insya Allah. Sudah disediakan kopinya? Kopi, Insya Allah masih Ustaz. tehnya ya sambil ya. Ustaz. Baik, Masya Allah ini semangat sekali. Karena ini luar biasa ini ya, kita sharing di malam hari ini. Setelah fase tadi belum ada harokatnya, fase kedua akan muncul itu dengan memberikan hanya tanda i'rab saja untuk apa namanya ketika fathah ada titik satu di atas huruf, kasroh titik satu di bawah huruf, untuk dhammah di depan hurufnya. Ini disebut dengan titik i'rab. Ya, titik. Siapa yang meletakkan pertamanya kalinya? Adalah seorang ulama besar yang berjasa untuk kita. Beliau adalah Abul Aswad Ad-Du'ali. Wafat di tahun 69 Hijriyah. Beliau lah yang memberikan titik bantu untuk membantu membaca. Tapi ketika kita dikasih titik seperti ini pun masih kesulitan sebetulnya. Masih belum terbaca begitu ya. Masih kesulitan. Maka ketika Al-Quran menyebar ke seluruh penjuru dunia, maka orang-orang ajam akan kesulitan di dalam membaca Al-Quran. Orang ajam itu siapa, Bu? Ya kita. Yang bukan orang Arab atau non-Arab. Untuk orang Arab sendiri akan mudah. Kapan jadi ba, kapan jadi ta, kapan jadi sa. Gitu. Yang akan kesulitan itu adalah kita yang orang ajam. Dengan dibantu seperti ini pun masih kesulitan. Gitu ya. Harokat misalkan kasroh ini di bawah huruf. Ya, kemudian fathah di atas huruf juga masih kesulitan gitu ya. Ini disebut dengan pemberian titik i'rab. Kita lihat di sini ya. Ini yang di bawah sebagai kasroh, di atas adalah fathah. Yang di depan nanti adalah sebagai dhammah ini. Tapi masih memiliki kesulitan juga gitu ya. Maka kita lihat contohnya. Nah ini kira-kira surat apa nih? Sudah dibantu dengan ininya ya. Sudah ada fathah kasroh domahnya nih. Bismillahnya kita bisa baca nih. Bismillahirrahmanirrahim sampai sini. Ini adalah surah Al-Baqarah awal. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin dan seterusnya gitu ya. Itu fase kedua. Fase ketiga, Masya Allah ini. Fase ketiga sudah ada disebut dengan titik i'jam. Ya. Kalau titik i'rab tadi apa harokat? Titik i'rab harokat. Siapa peletaknya? Abul Aswad Ad-Du'ali. Pemberi titik i'jam itu adalah memberikan titik untuk huruf hijaiyah. Bu ya. Misalkan ba titik satu di bawah.
ta titik 2 di atas, kemudian ta titik 3 untuk memberikan tanda untuk huruf-huruf yang sama. Maka muncullah ulama yang berjasa besar untuk kita, yaitu Nasr bin Asim al-Laitsi. Beliau wafat di tahun 90 Hijriah. Beliau yang membedakan huruf-huruf yang sama. Misalkan huruf itbaq, sod, bod, to, wo, kalau tidak ada titiknya sama semua. Maka sama beliau lah dikasih titik ijam namanya, ya. Kenapa ya ada titik 2 di bawah seperti itu. Dan kita lihat titik di awal itu adalah bentuknya bukan persegi kayak kita sekarang ya, persegi 4. Di awal hanya ditulis dengan satu mata pena aja. Gitu ya. Satu mata pena. Yang merah ini yang bulat titik i'rabnya, harokatnya fathah, kasroh, dhamma. Kalau titik yang hitam ini adalah titik untuk hurufnya, titik ijam disebutnya. Gitu ya. Sampai berkembang kepada kita hari ini, ya. Kotak ini dipakai di kita hari ini, Quran kita dengan persegi 4, gitu ya. Baik, sampai di sini dulu sebelum kita masuk kepada berikutnya. Jadi kalau di review dulu dari materi pertama, gitu ya. Fase penulisan pertama adalah zaman Rasul, yang kedua zaman Abu Bakar. Zaman Abu Bakar ini adalah fase kedua ketika pengumpulan mushaf dari suhuf-suhuf. Landasannya apa? Landasannya adalah perang Yamamah. Perang Yamamah ini apa, Bapak Ibu sekalian? Memerangi siapa? Memerangi yang mengaku-ngaku sebagai nabi. Yang bernama siapa? Musailamah al-Kadzdzab, gitu ya. Fase ketiga zaman sahabat Utsman bin Affan, dengan landasan perbedaannya dari sisi bacaan atau dari sisi qiraat berbeda, gitu ya. Bahkan sahabat sering berselisih, maka distandarkanlah dari sisi tulisan menjadi tulisan mushaf Rosam Utsmani, begitu ya. Kemudian fase keempat ada ulama Abul Aswad Ad-Du'ali yang meletakkan titik bantu untuk memberikan titik harokat atau titik i'rab. Fase kelima ada ulama yang berjasa besar, siapa yang memberikan titik ijam, yaitu Nasr bin Asim al-Laitsi. Seperti itu Bapak Ibu sekalian, sobat ngaji kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita lihat masih dari perkembangan titik pun sama ya. Jadi awalnya titik sini itu kita lihat belum kotak gitu ya. Masih seperti ini, masih seperti yang di layar ya. Ini ada 3 sebelum akhirnya menjadi titik 3 persegi sekarang yang kita kenal. Begitu ya. Baik. Fase ke-6-nya nanti ada satu sahabat lagi atau satu ulama besar yang berjasa besar untuk kita, adalah salah satunya Khalil bin Ahmad al-Farahidi. Beliaulah menjadi peletak pertama untuk harokat. Gitu ya, untuk harokat. Jadi ada masa ya. Ada ulama yang meletakkan titik i'rab, ada ulama yang meletakkan titik ijam, ada ulama yang meletakkan harokat. Siapa? Syekh Khalil bin Ahmad al-Farahidi. Bahkan makhraj yang kita yang kita ambil adalah beliau peletaknya ya. Makhrajul huruf yang kita amalkan yang 17 adalah beliau, pendapat beliau, salah satunya pendapat beliau Syekh Khalil bin Ahmad al-Farahidi. Begitu ya. Dan beliaulah yang meletakkan harokat, fathah, kasroh, dhammah, seperti itu. Fathah diambil daripada huruf alif, ya. Kemudian dhammah diambil daripada huruf wawu, gitu ya. Diulang lagi, fathah diambil daripada huruf alif, dhammah dari huruf wawu, kemudian kasroh dari huruf ya. Inilah Syekh Khalil. Dan beliaulah kemudian yang membuat letak hamzah, bentuk hamzah, yang mana secara bunyi sudah ada zaman Rasul, ya. Tapi bentuknya baru ada sama beliau nih, Syekh Khalil Ahmad al-Farahidi, wafatnya 175 Hijriah. Diambil daripada kepala huruf ain. Pertanyaannya, kenapa harus daripada huruf ain yang diambil kepalanya? Bukankah huruf hijaiyah itu banyak? Alasannya adalah
karena berdekatan makhraj. Begitu ya, Bapak Ibu sekalian. Sudah kita pelajari hamzah pangkal atau tenggorokan bagian pangkal. Ain tenggorokan bagian tengah. Maka diambillah hamzah ini dari bentuk kepala ainnya saja. Begitu ya. Baik. Wah, masih lama nih, Masya Allah. Ada beberapa menit lagi. Ya, tapi kita mungkin di malam hari ini tidak disampaikan semua, Bapak Ibu sekalian ya. Ini minimal membuka wawasan kita terkait dengan penulisan Al-Quranul Karim. Berikutnya, untuk huruf itbaq itu pada mulanya sama semua, tidak ada bedanya. Jadi kebayang kalau kita misalkan tidak ada ulama yang bantu dalam peletakan titik dan yang lainnya seperti itu ya. Kemudian, ini saya lewat dulu. Ada berkaitan di materi berikutnya adalah penulisan ini, Bapak dan Ibu sekalian, yang ada di mushaf kita itu semua akan berkaitan dengan cara baca, gitu ya. Contoh, kita akan ngambil hari ini dari ilmu rosamnya dari kata ini, Bapak Ibu sekalian bisa dilihat ya. Di layar. Kita akan ngambil dari satu kata kola. Kola pertama. Kola kedua. Pertanyaannya, mana yang paling banyak digunakan kata kola ini di Al-Quranul Karim? Boleh semuanya menjawab di chat. Pertama atau kedua? Pertama. 1, 2. 1 atau 2 pada Ibu? Yang kedua. Satu. Yang kedua, ada Yang 1. kedua, Pak. Wah, ini nanti Yang kedua. Dua. Masya Allah. Yang kedua Ustaz. Dua. Sudah dihitung semuanya? Udah. Sudah. Paling banyak kola ya. Dan kita lihat apa bedanya 1 dan kedua? Kalau dari sisi baca sama atau beda? Sama baca 2 rakaat. Tapi memiliki perbedaan. Berarti seperti mana dari sisi tulisan? Untuk bentuk pertama ini adalah mewakili nanti yang dibaca menjadi fi'il amr, jadi kul. Yang pertama ini bisa dibaca kul? Bisa. Tapi kalau sudah ada alifnya dia tidak bisa dibaca kul. Karena sudah ada alif ya, jadi kola. Nah, kola yang pertama ini ada beberapa riwayat atau qiraat yang baca dengan kul. Ya, kita buktikan di Al-Quran. Bapak dan Ibu boleh buka mushafnya di surah Al-Mu'minun ayat 112 dan 114. Boleh, silakan dibuka semuanya. Surah Al-Mu'minun 112 dan 114. Ya. Al-Mu'minun 112 114. Sudah dibuka semua? Kolanya yang 1 atau yang 2? Di kola kam labistum fil ardi adada sinin ayat 112. Yang ke-1 Ustaz. Yang ayat 112 dipakainya pakai kola yang yang 1 ya. Kola kam labistum fil ardi adada sinin. Ada sini. Nah, kalau kita berbicara konteks tulisan Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, dalam mushaf, itu tidak bisa disamaratakan satu sama yang lainnya. Misalkan kalau ini, semua kalau kola pakai yang 2, tergantung. Gitu. Kalau kata guru kami tergantung. Gitu. Kenapa banyak tergantung? Kola yang pertama pun, nah kita kalau bicara kola ini ada berapa nih? Nah, ini kurang lebih, kola yang 1 ini, di mushaf itu kurang lebih ditulis ada 4 tempat. Cuma 4 kali, sisanya kola pakai nomor 2. Kenapa kola yang pertama? Kola yang pertama itu memungkinkan dibaca yang lain. Kalau secara gramatika Arab nanti bisa dibaca kata perintah, jadi kul. Jadi ada riwayat yang lain baca dengan kul kam labistum fil ardi adada sinin.
Jadi artinya katakanlah, berapa lamakah kalian hidup di dunia? Ini pertanyaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang kafir ketika di akhirat. Karena mereka menyesal ketika di akhirat. Ya Allah, kembalikan kami semua ke dunia. Niscaya waktu sedikit pun akan kami pakai untuk ibadah. Ya. Maka kata Allah, Qul kam labithum fil ardi adada sinin, atau qala kam labithum fil ardi adada sinin. Jadi ada yang baca qala, ada baca qul. Tulisan dengan nomor 1 ini bisa mewakili, mengakomodir untuk yang dibaca qul. Tapi kalau ditulis dengan qala yang kedua, itu tidak bisa diakomodir dengan bacaan yang baca qul karena sudah ada huruf alif. Satu contoh lagi. Di surah Al-Fatihah kata Maliki, ya. Di kata Maliki itu tulisnya ada alifnya atau langsung fathah? Langsung ada lamnya. Maliki. Kita lihat Al-Fatihah. Di Al-Fatihah Mata panjang Ustaz. ada lamnya, ada alifnya atau langsung ke lam? Langsung ke lam dia. Langsung ke lam. Ya. Ya. Kenapa seperti itu tidak ada alifnya? Karena mewakili untuk baca, ada riwayat yang membaca dengan pendek. Ya. Maliki yaumiddin. Kalau kita riwayat Hafs baca panjang. Maliki. Sedangkan kalau ditulis dengan ada alifnya, itu tidak memungkinkan dibaca lagi pendek. Maka ditulislah mimnya sama lam langsung menyatu. Itulah salah satu rahasia, ya. Apa namanya? Yang ada di tulisan. Begitu ya. Supaya apa? Yang ada di tulisan, kalau bahasa ilmunya ada rosam, itu setidaknya mewakili, memberikan informasi kepada kita semua. Kalau di mushaf itu berarti ada sesuatu nih, begitu ya. Bisa dicek lagi di mushaf standar Indonesia, Bapak dan Ibu. Kita cek di surah Al-Fatihah, itu pasti ada di kata alaihim, ya. Di kata alaihim itu ada apa namanya? Tanda. Kita lihat, buka ya di Al-Fatihahnya. Alaihim pertama, ghairil maghdubi alaihim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Alaihim itu ada tandanya ya kira-kira? Ada tandanya? Ada di mushaf Indonesia. Ada tandanya lam alif, kita lihat di sini di layar. Nah, Ada. tanda lam alif sama apa? Sakta ini. Ada angka seperti angka 5 ya. 5 Arab ya. 5. Eceng. Alaihim atau seperti angka 5 atau huruf H di bawahnya. Ini Alaihim. kalau menurut Bapak dan Ibu sekalian apa pengertiannya? Stop sebentar ya. Boleh, apalagi ayo. Kalau ada tanda lam alif dan angka 5 bawahnya atau huruf H, Satu ayat. Berhenti sebentar. Wakaf. tidak boleh berhenti. Terus apalagi boleh di kolom chatnya silakan jawab. Baik, tidak boleh berhenti. Ayat. Bisa Dibaca ayat yang pendek berbeda. mungkin Ustaz. Iya. Dibaca Jadi pendek. di mushaf standar Indonesia ini para ulama memberikan tanda ini adalah di akhir yang di ayat yang di riwayat yang lain ini atau di mushaf yang lain ini akhir ayat, dan ini adalah semua baku ya. Berarti di mushaf yang lain atau riwayat yang lain ini adalah akhir ayat. Wakaf. Ya, akhir ayat, bukan hanya apa namanya? Tanda wakaf saja. Dan ini ada di Al-Baqarah pun surat ayat 10 sama ya. Jadi intinya kalau di mushaf standar Indonesia ada tanda lam alif bawahnya angka 5 atau huruf H, itu memberikan informasi kepada kita bahwasanya di mushaf yang lain adalah akhir ayat. Misalkan di An-Naba kalau kita baca riwayat Hafs adalah 40 ayat. Tapi ada yang menjadikannya 41 ayat. Makanya kenapa dikata inna andarnakum adzaban qariba, itu ada tanda lam alif dan huruf H. Menandakan di mushaf yang lain itu adalah ayat ke-40. 41-nya yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqul kafiru ya laitani kuntu turaba. Baik. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sobat ngaji, kita sampai di situ dulu. Kita lihat sekali lagi review materinya. Jadi ternyata penulisan itu memberikan efek atau memberikan informasi
kepada kita semua, apalagi yang berkaitan dengan Al-Quran. Dan setiap tulisan itu mengakomodir untuk cara baca, begitu ya, cara baca. Dan di hari ini, maka literasi terkait dengan penulisan ini sangat penting bagi kita maupun bagi anak-anak kita. Kalau kita kenal di daerah Maghribi, entah di Maroko atau di Libya, mereka ketika menghafalnya adalah menggunakan dengan metode bilauhah. Bilauhah itu adalah dengan menulis dulu sebelum menghafal. Ya, menulis dulu di papan lauhah, namanya juga lauhah, jadi papan, menulis dulu, misalkan 3 baris ditulis, maka diserahkan kepada ustadznya atau ditashih. Kalau sudah benar tulisannya, maka dipersilahkan untuk menghafal. Karena guru kami berkata bahwasannya ketika kita hafal, membaca kemudian menghafal, belum tentu untuk menulis. Misalkan Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hafal surah Yasin. Sudah mungkin surah Yasin ya. Tapi ketika kita tulis tanpa melihat mushaf, akankah kita selesai 83 ayat? Ya, belum tentu, begitu ya. Maka di sini senantiasa kalau kita baca, kita hafal, belum tentu bisa menulis. Kalau menulis, baca dan menghafal itu sudah ikut, begitu ya. Maka kenapa pentingnya literasi tentang terkait penulisan, apalagi penulisan tentang Al-Qur'anul Karim. Dan sejarah inilah atau sirah tentang penulisan ini yang kita kasih edukasi kepada anak-anak kita, ya, kepada generasi kita, bagaimana memberikan wawasan lebih terkait dengan penulisan Al-Quran, bukan hanya saja fasih di dalam membaca, mungkin dalam menghafal, tapi kita jadikan anak-anak kita sebagai mahir dalam menulis Al-Quranul Karim, gitu ya. Siapa yang tidak kenal dengan seorang Syekh Utsman Toha? Beliau adalah salah satu penulis Mushaf Madinah yang sampai saat ini telah menyelesaikan 14 versi. Bayangkan Bapak dan Ibu, 14 versi, kemudian mushafnya dibaca oleh seluruh dunia, ya, umat muslim di seluruh dunia. Pahalanya Masya Allah luar biasa, begitu ya. Dan sehari-harinya beliau menulis Al-Quran, gitu. Jadi kalau kita mendoakan anak kita, sekarang harus komplit doanya. Mudah-mudahan anak-anak kita atau cucu-cucu kita selain menghafal Al-Quran, bisa menjadi penulis Al-Quranul Karim. Seperti itu ya. Kalau dulu kita mendoakan anak kita senantiasa, nah mudah-mudahan kamu menjadi seorang penghafal Quran. Maka sekarang tambah, nah mudah-mudahan kamu bisa menjadi penghafal Quran dan penulis Al-Quranul Karim. Itu ya Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana pentingnya literasi terkait penulisan Al-Quran ini? Salah satu alasannya apa yang paling kuat? Penulisan tidak bisa lepas dari sejarah diturunkannya Al-Quranul Karim. Wallahu alam. Baik Bapak dan Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sobat ngaji semuanya, gitu ya. Itu mungkin sepintas materi terkait dengan bagaimana sejarah penulisan Al-Quranul Karim. Masih banyak pembahasan, gitu ya. Masih banyak pembahasan yang terkait dengan menambah wawasan kita. Bahkan nanti kita akan mencoba bagaimana akan terkait dengan makna-makna yang terkandung dalam Al-Quran. Dari sisi penulisannya seperti apa. Kalau kita berbicara nulis Al-Quran, maka tidak bisa disamaratakan satu sama yang lainnya. Maka hari ini ya, kita coba untuk senantiasa berkolaborasi dengan siapapun, ya, mudah-mudahan menjadi ada wadah untuk kita belajar dalam menulis, kemudian ada wadah untuk memberikan edukasi terhadap anak-anak kita terkait dengan penulisan Al-Quranul Karim. Baik, sampai di sini dulu Ustadz Ari. Ya, bagaimana nih Ustadz? Baik, Assalamualaikum. Sudah ada suaranya ya? Baik, Masya Allah, tabarakallah ya. Syukran, Ustaz, jazakumullah khairan. Ini kalau kita perhatikan ini sepertinya masih panjang sekali kalau bab penulisan ya. Tadi sedikit saya simak dari awal dan tentunya sepertinya saya fase kelima saja sepertinya buta huruf Quran saya. Ya, itu fase akhir gitu ya. Ya fase yang kelima saja kita kalau di posisi zaman itu mungkin kita buta huruf Quran. Masya Allah. Maka dari itu, ini tentunya kemudahan dari Allah yang sebetulnya kita lihat dari
dari penulisan Quran saat ini Ustaz ya, itu sebetulnya lebih mempermudah, tapi faktanya memang semakin sini malah 72% buta huruf Quran nih Ustaz ya. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, sebelum kita lanjutkan dan siap-siap silakan bagi yang mau bertanya raise hand dari mulai sekarang. Tapi sebelum Bapak Ibu sekalian bertanya kepada guru kita Ustaz Agus, dan ini kesempatan ya. Nah, baik kita akan coba Bapak Ibu sekalian perhatikan diri kita juga ya, diri kita dulu ya saat ini. Kalau misalkan Bapak Ibu ada yang sudah mulai ngantuk-ngantuk, boleh ke air dulu ya, ambil minum, sediakan cemilan apapun itu ya, biar bisa tetap menyimak kami ya. Siap Bapak Ibu sekalian? Baik, sedikit beberapa informasi yang perlu saya sampaikan pada malam hari ini. Izin saya share screen terlebih dulu ya. Baik, sebentar Bapak Ibu. Bentar, share screen dulu. Baik, sebentar Bapak Ibu ya. Di sini ada beberapa informasi dan juga tadi kalau di awal ada door prize. Door prize. Sepertinya door prize-nya ini informasi ini. Informasi slot kosong bagi Bapak Ibu nih ya, informasi slot kosong bagi Bapak Ibu sekalian yang di bulan-bulan yang sebelumnya menunggu kelas-kelas yang kosong. Dan alhamdulillah di sini pun juga Ustadz banyak yang daftar masih waiting list ya, dan mereka masih menunggu pendaftaran barunya, dan insya Allah sebentar tampilkan layar penuh. Nah, sudah ada ya. Nah, baik Bapak Ibu sekalian ya, kita akan sambil informasi terkait dengan kelas yang insya Allah kami masih tersedia ya. Ada beberapa kelas yang memang kelas ini Bapak Ibu sekalian tidak di awal ya, tidak di awal tapi kelas loncatan ya. Jadi ini kesempatan juga bagi Bapak Ibu sekalian yang sedang mencari dari bulan-bulan yang lalu bertanya berkait dengan kelasnya, dan alhamdulillah saat ini kita tersedia ada beberapa kelas yang kosong ya. Yang pertama itu hari Senin ya, hari Senin malam. Ini kita tidak buka kelas baru, tapi ada slot kosong yang bisa dimanfaatkan oleh ayah bunda sekalian untuk mengikuti program privat ini ya. Yang pertama adalah Senin malam ya, hari Senin berarti ya. Nah, ini pembahasannya adalah Tahsin 1 modul D. Nah, berarti ini baru dasar nih, baru dasar ya. Kalau tidak salah modul D ini dari mulai mad 2 harokat, mad 4 harokat, mad 6 harokat, sampai ke pembahasan tambahan berkaitan dengan lam syamsiyah dan lam qamariyah, atau idgham syamsiyah ataupun idhar qamariyah, atau alif lam syamsiyah, alif lam qamariyah. Mungkin itu yang lebih lebih sering kita dengar gitu ya. Terus berikutnya selain Senin ada di hari Rabu. Nah, boleh dicatat tuh, ada hari Senin, ada hari Rabu ya. Hari Rabu pun juga di malam hari Bapak Ibu sekalian sama ya, sama di Tahsin 1 modul D. Jadi masih tahap dasar. Nih, bagi Bapak Ibu sekalian masih ada kesempatan ikut bergabung, dan ini slot kosongnya terbatas bulan ini berarti ya. Bulan ini ditutupnya dikarenakan nanti kita mulai di bulan Maret ya. April, Maret. Nah, jadi bulan Maret tanggal 5 itu sudah mulai. Kita sudah mulai ya di hari Senin. Hari Rabunya pun juga sama materinya Tahsin 1 modul D. Terus berikutnya masih hari Rabu. Nah, jadi hari Rabu itu berarti double. Ada dua kelas ya. Kelas yang pertama tadi Tahsin, kelas yang kedua pun juga sama Tahsin, cuman Tahsinnya modul C. Berarti agak mundur. Kalau yang tadi modul D, ini modul C-nya, Bapak Ibu sekalian ya. Terus yang keempat, berarti cuma 4 nih slotnya ya. Silakan Bapak Ibu sekalian manfaatkan hari Sabtu malam. Hari Sabtu malam itu adalah Tahsin 1 modul B. Berarti mundur nih dari D terus ke C ke B. Nah, jadi di sini masih tahapannya Tahsin dasar. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin belajar dari Tahsin dasar itu ada 4 slot dari hari Senin. Rabunya juga ada 2 slot, terus hari Sabtu ya. Jadi hanya 4 saja kami sediakan kepada ayah bunda, dan ini termasuk door prize-nya saat ya. Kelas yang ditunggu-tunggu oleh ayah bunda yang masih bertanya-tanya di bulan yang sebelumnya masih ada tidak, atau misalkan yang sudah waiting list yang belum dapat kelasnya. Ini ada 4 slot ini Senin, Rabu, Sabtu ya, bisa dimanfaatkan. Nanti saya akan sharekan linknya di kolom komentar ya. Saya sharekan Kang
Di-share-kan, nanti di situ ada linknya, langsung saja daftar. Yuk, mumpung masih ada slot kosong. Terakhir bulan ini, ayah bunda ya, terakhir bulan ini ya. Jadi berapa hari lagi ya? Berapa lagi nih ya? Baik, bagi Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, kita akan lanjutkan. Beberapa program untuk kelas baru pun juga kita buka, tapi masih waiting list. Nah, kalau yang tadi 4 program itu bukan waiting list, tapi langsung bulan depan langsung kita belajar gitu ya. Nah, sedangkan bagi Bapak Ibu sekalian yang masih programnya tidak cocok ya, kami menyediakan beberapa program di Sobat Ngaji itu dari dasar banget nol, huruf hijaiyah, ada tahsin, ada mahroz, ada talaqinya juga ya. Nah, ini kita akan coba perlihatkan. Nah, di sini kita mempunyai 2 program ya, ada tahsin akbar namanya ya, atau tahsin besar. Tahsin besar dalam 1 pekan ini kita mengadakan 2 kajian ya, yaitu di hari Rabu malam, yaitu bedah tajwid, terus ada di Ahad malam, yaitu kajian seperti ini ya, kajian terkait dengan tahsin ilmi dan amali, apalagi terkait dengan sejarah penulisan luar biasa. Ini jarang sekali kita temukan ya. Bahkan saya sendiri ini harus masih belajar kepada Ustaz Agus nih ya tentang terkait dengan penulisan itu luar biasa ya. Baik, ini adalah program besar ya, yaitu tahsin akbar atau tahsin besar, yaitu di hari Rabu malam dan Ahad malam. Dan ini gratis, Bapak Ibu sekalian bisa men-sharekan linknya kepada saudara-saudaranya, kepada yang lainnya biar ikut gabung. Ya, dan insya Allah akan jadi amal jariah untuk ayah bunda untuk mengajak kepada keluarganya. Terus berikutnya, kita pun juga mempunyai program privat. Yang pertama di sini kita istilahkan privat tahsin tajwid ya. Sebetulnya tahsin dan tajwid itu ya sama-sama saja gitu ya. Mengindahkan, memperbagus, memperbaiki, membaguskan dari yang sebelumnya nggak bagus dan seterusnya gitu ya. Itu adalah tahsin dan tajwid. Ini belajar dari dasar ya. Dan modul-modulnya banyak ya ayah bunda. Ada modul ada tahsin 1 modul A, modul B, modul C sampai D, terus ada tahsin 2 modul A, C, B, C, D ya, seperti itu. Jadi banyak sekali yang bisa kita pelajari di sini ya, dari mulai mad, terus nanti qalqalahnya, ada gunanya dan seterusnya ya. Ini paling komplit ya di tahsin tajwid. Terus berikutnya ada program privat maqamat. Di sini saya istilahkan tahsin maqamat. Jadi yang diutamakan adalah tahsinnya dulu dan sebagai bonusnya adalah maqamat gitu ya. Jadi digabung. Ya, di sini ada tanda-tanda atau ada pola-pola yang insya Allah mempermudah kita dalam mempelajari tahsin, begitupun juga maqamat. Bahkan di sini kita mempunyai slogan dari peserta nih ayah bunda ya, hafal tanpa dihafal, bisa tanpa disengaja. Ini bukan bisa tanpa dipelajari ya, perlu dikoreksi. Hafal tanpa dihafal, bisa tanpa disengaja. Ini slogan dari pesertanya langsung. Ustadz, kok aku tiba-tiba hafal tapi nggak disengaja loh gitu. Langsung dibuatkan ya secara tulisannya, hafal tanpa dihafal, bisa tanpa disengaja. Ini termasuk metode tahsin maqamat ya. Kalau penasaran langsung waiting list dulu ya. Pendaftarannya sudah ada di link ya, di kolom chat, silakan. Terus berikutnya kita pun juga mempunyai program tahsin makhraj. Nah, ini kenapa tahsinnya selalu disertakan? Karena kita akan senantiasa selalu memantau perbaikan gitu ya. Jadi tidak hanya langsung ke makhrajnya ya, kita memurojaah di pembahasan yang sebelumnya ya, berkaitan dengan tahsin tajwid dan seterusnya ya. Ini pun juga kita buka dan waiting list. Bapak Ibu sekalian boleh bisa daftar secara waiting list dulu. Terus berikutnya kita pun juga mempunyai program terbaru nih, Tikror ya. Jadi di sini sebetulnya privat tikror ya. Jadi tahsinnya ya boleh juga sih ya. Jadi biar tidak tertukar tadi ya. Ada tahsin tikror di sini untuk dewasa. Khususnya kita buka dulu untuk dewasa ya. Jadi untuk anak-anaknya dikarenakan peminatnya masih kurang ya ayah bunda sekalian. Jadi sehingga sangat sedikit sekali dan mayoritas dewasa gitu ya. Maka dari itu kita mempunyai slogan yang tadi ya. Jadi ukurannya bukan usia. Apalagi mempelajari Al-Quran itu wah Masya Allah. Kalau misalkan kita mempertahankan rasa malu kita ya bunda, itu kita bisanya kapan? Lebih baik kita mengakui diri kita bahwa kita nggak bisa. Ajarkan saya Ustaz, mengakui. Disitulah kalau kita sudah mengakui bahwa
bahwa kita tidak bisa, kita insya Allah akan bisa. Ayah bunda sekalian ya, Allah Subhanahu Wa Taala nanti akan memberikan kemudahan-kemudahan kepada ayah bunda untuk belajar Al-Quran. Adanya tahsin tikror di sini belajar dari huruf hijaiyah ya, dan metodenya asik di sini ya. Nah contoh di sini di bawah ada ba 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 ba. Ada iramanya yang memudahkan, tidak hanya untuk anak-anak, kita pun juga memudahkan dengan irama-irama seperti itu ya. Ini adalah tahsin tikro. Silahkan langsung waiting list Bapak Ibu sekalian ya. Dan ini insya Allah jadwalnya pagi, siang, sore, malam gitu ya. Yang penting waiting list aja dulu biar tidak ketinggalan ya. Terus sistemnya adalah kita Zoom meeting seperti ini ya, durasinya 1 jam 30 menit. Terus pertemuannya 4 pertemuan dan bonus 1 kali libur gitu ya. Kan biasanya kalau 4 pertemuan terus itu ya setiap Ahad. Nah, kalau kita di Sobat Ngaji sudah 4 kali pertemuan, kita libur 1 pekan ya untuk rehat ayah bunda, narik napas, terus mempersiapkan PR-PR-nya gitu ya. Oh, ternyata ada PR ya? Enggak juga sih ya, itu hanya tugas evaluasi saja ya. Bagi yang mempraktekkan alhamdulillah, bagi yang tidak ya nggak apa-apa gitu ya. Oke, berikutnya di sini gratis modul lengkap juga, nanti kita akan kirimkan kepada ayah bunda modulnya beserta rekaman Zoom-nya. Nah, malam hari ini sedang direkam ayah bunda. Bagi ayah bunda yang tertinggal itu bisa melihat rekaman ulangnya. Jadi seperti itu solusinya insya Allah ya. Jadi tidak usah khawatir. Bagaimana kalau kita misalkan tidak bisa masuk di pertemuan kedua, ketiga misalkan ya. Tidak usah khawatir. Ada rekaman ulangnya. Itu ya ayah bunda ya. Nah terus berikutnya silakan ayah bunda langsung capture saja atau screenshot nomor admin kami yaitu Teh Syifa di 081122933132. Nah, silakan langsung di screenshot saja dan langsung waiting list bagi ayah bunda yang ingin ikut yang privatnya pilihan gitu ya. Jadi yang dari kelasnya kelas baru lah gitu ya. Nah, bagi ayah bunda mendapatkan kesempatan juga tadi ada 4 slot yang bisa langsung bulan depan diisi gitu ya. Yang pertama hari Senin tadi ya. Terus hari Rabu double ada 2 materinya masih tahsin. Terus hari Sabtu. Nah gitu ayah bunda sekalian ya. Baik, barakallahu fikum bagi ayah bunda yang tentunya sudah bersabar menyimak saya gitu ya. Yang tentunya jangan bosan-bosan ya. Ayah bunda sudah bosan. Ini wajah saya sudah ada di mana-mana ini saya. Mudah-mudahan ayah bunda tidak bosan ya melihat wajah yang seperti ini di hadapan ayah bunda ya. Insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa mudahkan dan lancarkan kita semua, dan tentunya insya Allah Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan kelas nanti langsung saja menghubungi Teh Syifa. Nah, bagaimana? Nah, di sini ada yang bertanya ya. Sebentar, saya cek dulu. Apa pertanyaannya, Kak? Pertanyaannya ada berapa bayarnya? Oh itu. Nah kalau misalkan berkaitan dengan infak sodakohnya, saya kembali sampaikan Bapak Ibu sekalian dari mulai program tahsin besar ya, yang tadi ya, yang hari Rabu malam dan Ahad malam itu gratis, tidak dipungut biaya sama sekali, dan bahkan ayah bunda bisa men-sharekan linknya kepada siapapun. Nah sedangkan kalau misalkan tahsin privat, dikarenakan tahsin privat itu kita kerucuti sesuai kebutuhan ayah bunda ya, yang mana kalau misalkan belajar 200 orang, kebayang nggak Bu Pak diceknya berapa jam gitu kan ya, kalau 200 orang 300 orang gitu ya, apalagi sekarang ada di 167 orang, kebayang tidak diceknya berapa berapa waktu yang harus kita butuhkan itu ya. Sehingga kami kerucuti menjadi kelas privat, yang mana kelas privat ini kita batasi minimal 10 maksimal 12 ya. Sekarang maksimalnya 12 orang. Tapi insya Allah itu akan terpantau satu orang ayah bunda, karena waktunya 1,5 jam ya. Jadi tidak usah khawatir, aduh kok 12 orang juga kebanyakan. Itu sudah standar insya Allah. Ayah bunda sudah terkondisikan, sudah kita mempunyai pengalaman yang kelas-kelas yang sebelumnya alhamdulillah ya, sampai saat ini bisa beristiqomah dan mereka sudah pada bisa alhamdulillah ya. Nah, bagaimana kalau tahsin privat? Tahsin privat pun juga saya katakan sifatnya gratis ayah bunda ya. Sifatnya gratis, akan tetapi kok ada tapinya nih.
Kalau sudah ada tapinya, ada apa-apanya nih? Enggak ya. Pokoknya tetap sifatnya gratis ayah bunda, tapi kita memberikan kesempatan untuk ayah bunda untuk berinfak sodako sebesar rasa syukurnya saja. Gitu ayah bunda ya. Jadi sehingga silakan, tidak akan membebani ayah bunda sekalian, sebesar rasa syukur ayah bunda saja, sepunyanya ayah bunda saja. Apalagi di sini nih, para ibu-ibu rumah tangga biasanya ya. Insya Allah, pokoknya di sini modalnya cuman mau saja ayah bunda, ya, cuman mau saja, berani dan mengakui. Ingat ya, konsep saya dulu belajar itu dari usia 23, dari nol ayah bunda, dari ikro. Itu konsep pertama yang saya terapkan adalah pengakuan. Ayah bunda harus mengakui, saya tidak bisa, ajarkan gitu ya. Dan alhamdulillah di sini pun juga ada yang sudah lancar tapi tahsinnya belum diperbaiki, maka kelasnya ada gitu ya. Terus ada yang belajar dari nol banget huruf hijaiyah, ada. Pokoknya apa yang ayah bunda inginkan di Sobat Ngaji, insya Allah ada ya. Kita adakan nanti insya Allah ya. Sebagaimana adanya tahsin privat ini dari ayah bunda. Ya, dari permintaan ayah bunda. Masya Allah, tabarakallah. Itu ya. Jadi insya Allah untuk infak sodakonya sebesar rasa syukur saja. Langsung waitlist ayah bunda sekalian ya. Baik, cukup ya. Cukup, barangkali ada yang mau ditanyakan dulu terkait dengan ini ayah bunda sekalian. Kita stop dulu untuk share screen-nya. Oh ya, terakhir. Ini pun juga ada promo nih. Ada promo untuk buku ya. Buku di sini kita buka lagi dan kita akhiri di bulan ini dulu, di bulan ini juga untuk buku makhrojnya, plus ada bonus kalender tahsinnya ayah bunda ya. Nah, ini ada 2 promo. Silakan langsung saja nanti melalui admin kami ya. Oke, biar tidak manjang waktunya karena di sini sepertinya sudah mau pada bertanya nih kepada guru kita ya. Sebelum kepada guru kita, barangkali ada yang ditanyakan. Silakan ayah bunda sekalian. Boleh? Berkait dengan tahsin privat? Baik, di sini ada suaranya? Ada ya suara saya ya? Suara saya ada, Bapak Ibu sekalian? Ada ya? Oke, di sini ada yang sudah raise hand dari Afwan, ini Bapak atau Ibu ya? M. Syarif, Bapak ya, Bapak. Ada trialnya nggak? Ya, gimana? Bapak Syarif ya, betul? Afwan? Ya, Pak. Iya, Pak. Ya, boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi lihat di surat Al-Fatihah, Pak Ustadz yang bicara tadi, Pak Agus, tadi siratal ladzina an'amta alaihim. Bisa dibaca langsung atau bisa dibaca stop di sini. Itu yang pertama. Apa bisa baca langsung, Pak? Sebaiknya langsung apa stop dulu, Pak, bacanya kita. Itu, Pak, supaya. Karena di ayat apa ada juga, Pak, di Al-Baqarah ayat 10 ada juga, ada surat 2 ayat 10. Alimun bima ada juga itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak, saya nggak ngerti, Pak, di suatu kahfi itu, Pak. Ayat pertama itu, Pak, ada tanda apa itu? Sataf ya. Di wajah itu. Ngerti tanda apa itu, Pak? Saya nggak ngerti tandanya itu. Mohon penjelasannya, Pak. Terima kasih, Pak Ustadz. Oke, Masya Allah, tabarakallah. Ini sepertinya langsung ke guru kita saja ya. Sepertinya tadi pembahasan sudah jelas dan sudah pas sepertinya ya untuk berkaitan dengan program kami. Baik, kita akan lanjutkan ke sesi tanya jawab. Saya persilakan kepada guru kita Al-Ustadz Agus untuk menyampaikan jawabannya. Tafadhal masykur. Baik, Masya Allah, dari Pak Syarif ya. Tadi bertanya tentang terkait apakah boleh berhenti di kata tadi ya, siratal ladzina an'amta alaihim gitu ya. Yang pertama jawabannya adalah lebih bagus kalau kita memungkinkan napasnya sampai waladhdallin gitu ya. Kalau napasnya memungkinkan. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Satu, itu lebih bagus. Yang kedua, ada juga sebagian ulama bolehkan berhenti di sana ya. Ya alaihim dengan tanpa mengulang. Siratal ladzina an'amta alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang ketiga ada lagi ketika berhentinya siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Silakan diambil sesuai dengan kemampuan kita. Jangan sampai kita maunya sampai waladdallin tapi kemampuan secara napasnya memang tidak memungkinkan untuk sampai di sana. Boleh dengan mengambil yang kedua gitu. Dan walaupun memang secara di sana tanda lam alif itu bukan hanya tidak boleh berhenti ya, tapi itu menandakan dari sisi makna memang ada keterkaitan seperti itu ya. Wallahu alam. Itu Pak Syarif. Kemudian di ayat dimanapun ya tanda lam alif dan tadi kayak di ayat Al-Baqarah ayat 10 itu seperti itu ya. Memungkinkan berhenti silakan, tapi lebih bagusnya adalah ketika disambung. Ya, cara amannya gimana ketika kita berhenti di tanda yang tidak boleh ada berhentinya, misalkan ada tanda lam alif menandakan secara pembahasan masih ada keterkaitan atau bersambung. Tadi minimal mengulang dengan kata sebelumnya. Seperti itu ya. Jadi kembali lagi faqra'u ma tayassara minhu. Ya, bacalah yang menurut kita mudah. Dan kembali lagi kita membaca sesuai dengan yang ditalakikan oleh guru-guru kita. Seperti itu ya. Sesuai yang ditalakikan oleh guru-guru kita. Seperti itu. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Pak Syarif tidak puas. Oh ya, satu lagi ya, Kahfi. Itu namanya saktah Pak ya. Saktah itu berhenti sejenak tanpa mengambil napas. Itu di riwayat Hafs ada 4 ya. Salah satunya di Al-Kahfi tadi. Aywaja berhenti Bapak tanpa menarik napas dengan melanjutkan. Aywaja qayyima gitu ya. Jadi sakta itu berhenti sejenak tanpa menarik napas. Ya, sebutnya sakta. Ya. Ada 4 di riwayat Hafs. Nanti dibahas sama saudari. Ya. Masya Allah. Allah. Ya, Masya Allah. Pak Syarif ya, sudah terjawab Pak? Atau masih bingung? Nanti insya Allah harus ini ya, istilah guru saya gini, Ustaz. Meskipun kita sudah berusia gitu ya, pokoknya tidak ada batasan usia, tetap itu talaki itu sebagaimana Rasulullah bertalaki kepada malaikat Jibril. Terus sahabat kepada Rasulullah dan sampai ke imam qiraah, sampai ke kita ya. Maka itu kalau misalkan kita belum berpengalaman untuk bertalaki kepada seorang guru, coba mumpung masih ada usia, cari guru ya untuk mentalakikan bacaan kita itu ya. Salah satu di antaranya adalah di Sobat Ngaji nih. Masya Allah ya. Insya Allah di Sobat Ngaji kita akan menyediakan slot-slot talakinya ya, terus mempelajari makronya dan seterusnya ya. Barangkali nanti Ustadz Agus pun juga bisa bergabung nih ya, mengajarkan kepada kami ya. Masya Allah tabarakallah ya. Baik, kita lanjutkan di sini, sepertinya masih banyak yang raise hand. Kita akan batasi sepertinya coba dua lagi ya. Di sini ada Ibu Anisyah. Silakan Ibu Anisyah, Afwan. Silakan Bu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan, mohon maaf, tadi ketika di awal pembukaan itu kan dibacakan surat Al-Baqarah, ketika sampai di ayat 145, itu saya menyimak, kalau tidak salah dengar, pada ayat wala ini tabangta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilm. Kalau tidak salah Ustaz tadi berhenti minal ilm. Nah, minal ilmi ini kan tandanya lam alif. Nah, tadi disampaikan Ustaz barusan ketika lam alif tidak boleh berhenti. Saya kira tadi diulang minal ilmi, ternyata tidak. Nah, itu yang benar bagaimana? Mohon maaf kalau salah, terima kasih. Tapi Ustaz tadi langsung melanjutkan innaka idzal minadh dhalimin. Gitu, terima kasih, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dari Ibu Atisyah ya. Betul, tadi saya bacanya adalah sampai minal ilm gitu ya. Ada beberapa dalam konteks ketika kita belajar, salah satunya diperbolehkan. Dan kembali kita ingat ya, Bapak dan Ibu sekalian, hukum wakaf itu adalah bahasanya jaiz. Boleh gitu ya.
Jadi kalau bahasa walaisa fil Qur'ani min waqfin wajib wala harabun ghairu ma lahu sabab. Dimanapun kita boleh berhenti dengan syarat tadi tidak boleh memotong kata atau huruf gitu ya. Jadi tidak ada waqaf wajib, tidak ada waqaf jelek gitu ya. Jadi pada dasarnya dimanapun bisa berhenti. Tapi tadi ketika pembahasannya berkaitan dengan ada keutamaan, misalkan minal ilmi tadi ya, karena kita berpatokan kepada sebetulnya kalau wakaf sih kita agak berpatokan kepada tanah lam alif ataupun apa Bu ya, karena wakaf pembahasannya cuma dua. Satu, kalau ditinjau dari sisi makna masih ada ketersambungan, keterkaitan gitu ya. Jadi di sana itu kita bahasanya koma. Yang kedua dari sisi lapad gitu ya. Apakah lapadnya sudah sempurna ya berkaitan dengan bahasa Arabnya ya. Yang pertama tadi maknanya apakah masih bersambung atau sudah beres seperti itu. Jadi tanda-tanda yang ada sakal bahasanya di mushaf kita sekarang itu adalah metodologi untuk membantu bagi siapapun yang baca Al-Qur'an berhenti ya, dengan membantu berhenti dan tidak ada hukumnya wajib harus di mana gitu. Jadi kalau ada tanda lam alif itu pengertiannya bukan hanya tidak boleh berhenti saja, tapi itu menandakan masih ada keterkaitan dari si makna. Dan kita lihat mushaf standar Indonesia dengan mushaf Madinah misalkan ya. Itu kalau tanda wakaf itu mungkin aja bisa berbeda. Bahkan mushaf Indonesia lebih banyak wakafnya ya, dibandingkan dengan mushaf standar Madinah. Itu ya bisa dicek. Jadi kembali lagi wakaf itu cuma dua nanti pembahasannya. Satu dari makna cerita ya, makna yang terkandung dalam Al-Qur'an. Yang kedua dari sisi lapad. Cuman lapad ini memang tidak mudah untuk kita pahami. Perlu belajar dulu bahasa Arab dan yang lainnya. Makanya para ulama meletakkan tadi sakal-sakal yang memudahkan kita untuk berhenti. Tapi kembali lagi hukumnya seperti apa? Hukumnya adalah boleh. Ya, boleh dengan syarat tadi tidak boleh memotong kata atau huruf. Misalkan kita kenapa tidak wajib hukum wakaf itu? Bayangkan kalau ada saudara kita yang pendek napasnya atau punya penyakit asma. Baru misalkan baca isti'adah a'udzubil, mungkin ada aja, maka kenapa wakaf itu hukumnya tidak wajib dimanapun boleh, tapi tadi tidak boleh memotong kata. Misalkan al ya, atau di alhamd boleh asal jangan alhamdulillah boleh gitu. Jadi pada dasarnya kembali lagi hukum wakaf itu adalah boleh atau jaiz. Terkait konteks belajar apalagi boleh berhenti di mana saja. Seperti itu Bu Anissa, wallahu alam. Masya Allah. Sudah Bu, cukup Bu? Alhamdulillah ya. Baik, satu lagi. Baik, di sini Ustaz nih luar biasa. Ini peserta yang paling istiqomah, yang senantiasa di mana-mana selalu hadir nih ya. Ada Kak Fatir. Assalamualaikum Kak Fatir. Waalaikumsalam Pak Ustaz. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Kak Fatir? Alhamdulillah Ustaz sehat. Ini usianya 18 tahun saat. Masya Allah. Ya, silakan Kak Fatir, barangkali mau bertanya. Silakan, tafadhol. Ustaz ingin bertanya, kalau sebelum Al-Quran dulu, di zaman Nabi-Nabi dulu itu baca kitabnya apa ya Ustaz? Kalau Nabi Isa pasti Injil, Musa Taurat, Nabi Daud Zabur. Kalau di zaman Nabi-Nabi sebelum itu baca kitabnya apa dulu Ustaz? Saya belum tahu nih, apa kitab-kitab sebelumnya di zaman Nabi dulu. Kalau belum ada Al-Quran, belum ada segala macam. Pertanyaan kedua, dosa atau tidak jika kita tidak memberikan Al-Quran kepada teman atau sahabat, tetapi ada orang yang melarangnya untuk tidak boleh membelinya. Itu saja Ustaz. Syukran. Ya, silakan Ustaz Afwan. Baik, Masya Allah. Kak Fatir ini dari mana Ustaz? Saya lupa lagi. Kak Fatir dari mana Kak Fatir? Lokasi lupa lagi nih, Afwan. Bandung ya. Sukabumi. Terkait pertanyaan pertama, tentu saja Allah hanya menurunkan 4 kitab ya. Ayat 4 kitab yang kita ketahui ya. Taurat, Zabur, Injil, kemudian disempurnakan di Al-Qur'an. Seperti itu ya.
Kemudian nabi-nabi sebelumnya membaca kitab apa? Gitu. Itu ada beberapa disebut dengan kitab samawi, risalah, pembekalan karena ada nabi, ada rasul. Itu perbedaannya nanti bagaimana ketika menyampaikan risalah. Misalkan rasul, nabi yang diangkat sebagai rasul yang menyampaikan risalah kepada umatnya gitu ya, maka itu bekali kitab. Salah satunya yang wajib kita ketahui adalah 4 kitab tadi, Taurat, Injil, Zabur, kemudian disempurnakan di Al-Qur'an. Seperti itu, wallahu alam. Kemudian pertanyaan kedua, Ustadz Ari boleh diulang apa tadi kata Pak? Ya, Kak Fatir silakan diulangi. Dosa atau tidak jika kita tidak memberi hadiah kepada teman-teman yang ingin sekali menunjukkan. Menurut saya ada keinginan besar ingin membeli Al-Quran untuk teman saya, ya walaupun masih kecil lah, ya walaupun masih kecil ingin membeli Al-Quran. Kalau ada rezeki dari Allah, ya saya takutkan orang tua saya tidak mengizinkan untuk beli Quran. Takutnya nggak bolehin, takutnya ada rasa iri dengki atau iri, takutnya nggak dibolehin. Itu gimana Ustaz? Silakan Ustaz. Baik, pada dasarnya bagus-bagus saja begitu ya. Apalagi yang kita belikan adalah Al-Qur'anul Karim gitu ya. Dan tidak mengenal umur sebetulnya gitu. Karena kita niatkan untuk, apalagi diniatkan untuk sedekah dan yang lainnya. Dan ketika kita membeli Al-Qur'an kemudian kita berikan ke siapapun, saudara kita atau tetangga kita ya, itu Masya Allah cara terbaik gitu untuk selain kita belajar Al-Quran. Bagaimana ketika Al-Quran yang kita berikan kepada orang lain kemudian Al-Qurannya dibaca lagi, apalagi sampai dihafal, terus itu ya sedekah jariahnya terus mengalir kepada kita bahkan ketika kita sudah meninggal. Jadi ketika kita memberikan menuju ke kebaikan, apalagi berkaitan dengan Al-Quran, itu Masya Allah luar biasa pahala yang terbaik. Kalau bahasa kita teman-teman kita dibahasakan dengan cara cerdas meraih pahala itu tanpa batas. Kenapa? Karena Al-Quran misalkan kita beli dengan harga 50.000 ya. Kalau ke makanan cuma habis ya beberapa jam saja. Tapi kalau Al-Quran, diberikan Al-Quran kemudian kita wakafkan atau diberikan kepada orang lain untuk yang belajar, itu Al-Qurannya dibaca kemudian dihafal, pahalanya luar biasa ngalir terus kepada kita semua. Seperti itu, wallahu alam. Itu saja mungkin Ustaz. Ya, Masya Allah, tabarakallah ya. Syukran ya. Kak Fatir cukup dulu ya. Nanti insya Allah di lain waktu Kak Fatir selalu hadir soalnya. Masya Allah, tabarakallah ya. Mudah-mudahan Kak Fatir selalu istiqomah dan juga ini sepertinya peserta paling muda nih ya. Bisa jadi nanti ada award-nya nih. Ya, ada program award-nya Sobat Ngaji ya. Pokoknya tetap istiqomah ayah bunda sekalian. Kalau misalkan ada absen buat peserta, silahkan absen ya. Jangan lupa, dikarenakan nanti kalau sudah terdata ya entah kapan atau misalkan apakah ada program yang tadi silaturahmi akbar apapun itu ya. Pokoknya insya Allah ayah bunda mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa sehatkan ayah bunda ya. Mudahkan, lancarkan untuk belajarnya. Insya Allah ini dari guru-guru kita ya Ustadz ya. Apalagi Syekh Hanofa selalu mengatakan bagi Bapak Ibu yang sedang mengajarkan Al-Quran kepada saudara-saudaranya, jangan takut. Beliau mengatakan jangan takut mengajarkan Al-Quran karena mereka membutuhkan kita, ya, membutuhkan ayah bunda, ya. Karena level-level kita masing-masing beda-beda, ya. Belum tentu peserta ayah bunda membutuhkan saya, belum tentu, ya. Bisa jadi terlalu berat, ya. Tapi membutuhkan ayah bunda. Tapi satu hal yang harus diingat, jangan lupa belajar itu ya, Masya Allah ya. Baik Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, luar biasa di sini masih semangat Ustadz ya untuk senantiasa menyimak kita, dan insya Allah mudah-mudahan guru kita Ustadz Agus bisa melanjutkan kembali untuk materi yang wah luar biasa ini, jarang sekali ya. Bahkan saya pun juga baru tahu tadi ya. Bahkan selalu saya tafakuri Ustadz, di fase kelima saja sepertinya saya buta huruf Quran tuh ya. Tidak harokatnya belum sempurna gitu ya. Seperti sekarang gitu ya. Makanya betul, tidak ada alasan lagi ayah muda ya untuk tidak belajar Al-Quran. Bahkan janji Allah Subhanahu wa taala, walaqad yasyarnal Qur'ana lidzikri faham mudzakir. Allah betul-betul sungguh ya memudahkan Al-Quran untuk apa? Untuk dipelajari, untuk dihafalkan, untuk diamalkan. Cuman faham mudzakir ya, istilahnya kalau bahasa kerennya mau gak belajarnya gitu ya. Nah, kalau ingin mau belajar, ingin kita ingin bisa istiqomah, itu yang pertama tadi Bapak Ibu sekalian,
jadilah orang yang mempunyai pengakuan diri. Ya. Itu kuncinya soalnya. Kalau misalkan Bapak Ibu belum ada pengakuan, selalu mendahulukan rasa malu, ya, apalagi orang yang tidak mendapatkan ilmu, siapa saja Bapak Ibu sekalian? Orang yang malu dan orang yang sombong. Nah, hati-hati ya. Makanya kita hilangkan kesombongan, hilangkan rasa malu. Bukan berarti malu ini malu-maluin, enggak. Ya, enggak malu-maluin. Apalagi Al-Quran itu jangan sampai berpikiran kita malu-malu. Aduh, kita sudah usia nih, misalkan di sini ayah bunda ada usianya 65 tahun. Aduh, baru belajar Iqra. Enggak apa-apa. Selagi ada usia, belajar. Itu Masya Allah ya. Saya ulangi slogan dari Sobat Ngaji, salah satu diantaranya memotivasi ayah bunda, yaitu usia bukan batasan untuk tidak belajar. Akan tetapi, selagi mempunyai usia, apa ayah bunda? Belajarlah. Ya, barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah ayah bunda untuk belajar insyaallah ya, dan juga mudah-mudahan kita senantiasa beristiqomah karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencintai orang yang terus ya, meskipun sedikit tapi beristiqomah ya. Dan juga jangan lupa saling mendoakan ya. Ingat nama kita ya, ada saya Ari, ada Ustadz Agus nih, alhamdulillah bisa bergabung guru kita semua, dan juga sama-sama kita saling doakan. Jauh di mata, dekat apa yang bunda? Jauh di mata, dekat Di doa. khususnya ibu-ibu nih. Jauh di mata, dekat Di doa. Nah, jangan sampai jauh di mata, dekat di hati. Kalau di hati, kalau ibu-ibu cukup suami ibu saja, gitu ya. Kalau bapak-bapak cukup istri bapak saja. Tapi jauh di mata, dekat di doa. Kita saling mendoakan. Mudah-mudahan kita dipertemukan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barangkali itu saja dari saya. Saya mohon izin kepada Al Ustadz untuk sekaligus menutup kajian ini saja, Ustadz. Ya, tafadhol, afwan. Baik, Bapak Ibu sekalian, Sobat Ngaji rahimakumullah yang sama-sama mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kajian di malam hari ini kita cukupkan, dan ini bukan pertemuan kita yang terakhir. Insyaallah kita ketemu lagi di kesempatan yang lain bersama-sama bersinergi bagaimana kita memantaskan diri ya. Kita memantaskan diri kelak di yaumul akhir bahwa Al-Qur'an itu memberikan syafaat kepada kita semua. Memantaskan diri dengan sekemampuan kita. Kemudian berkaitan dengan materi tadi, insya Allah mudah-mudahan semuanya belum puas, ya kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang lain. Kemudian kesimpulannya adalah dari materi tadi bagaimana kita ikut andil menjaga sejarah di dalam penulisan Al-Quran. Walaupun ada yang paling penting dalam proses pembelajaran kita adalah sesuai yang dicontohkan Rasulullah, yaitu melalui bertalaki. Kemudian dengan metodologi periwayatan. Jadi ketika kita belajar hanya bismillah saja, tapi kita ada gurunya, jelas sanadnya yang bersambung kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita dikumpulkan lagi kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala dengan mendapatkan syafaat Al-Qur'anul Karim. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan di malam hari ini. Saya mohon maaf atas segala kekurangannya, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang kurang dari keterbatasan ilmu saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah ya di penghujung akhir ini, dan juga jangan lupa link pendaftaran ada di kolom chat. Silahkan sebelum kita tutup, ayah bunda bisa klik linknya di bawah ini ya, di kolom chat ya. Barakallahu fikum. Alhamdulillah sudah berakhir sudah untuk kajian pada malam hari ini. Tetap semangat, tetap beristiqomah. Sampai jumpa kembali di pertemuan yang berikutnya. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron ayah bunda, selamat beristirahat. Pamit semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.